Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfiana Antoni dari semester 6 Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati Bapak Dosen Muhammad Syarif Khalili selaku dosen mata kuliah Hikmatut Tasyri. Di sini saya akan menjawab soal dari beliau, soal UAS mengenai hikmah ditetapnya pernikahan dalam Islam serta mengapa Islam mengharamkan zina. Mengenai hikmah ditetapnya pernikahan dalam Islam serta mengapa Islam mengharamkan zina. Hikmah-hikmah dalam pernikahan yang pertama dapat memenuhi kebutuhan fitrah. Manusia diciptakan Allah dengan memiliki insting yang tertarik dengan lawan jenis. Lelaki tertarik dengan wanita ataupun sebaliknya. Ketertarikan ini dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Islam adalah agama yang fitrah sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah. Ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah tanpa paksaan. Oleh karena itu, pernikahan diisyaratkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenis. Hikmah yang kedua yaitu mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa, yang terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Quran Surat Ar-Rum ayat 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah dari pernikahan atau perkawinan. Quran Surat Ar-Rum ayat 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmani dan rohani, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Hikmah yang ketiga yaitu menghindari dekadensi moral. Allah telah menganugerahkan manusia dengan berbagai nikmat. Salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi, insting ini akan mengakibatkan negatif jika tidak diberikan frame untuk membatasinya. Karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral karena banyaknya perilaku penyimpangan seperti perzinahan, pukul kepol, dan lain sebagainya. Hal ini jelas akan merusak fundament rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik atau mental. Hikmah yang keempat yaitu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan. Dari uraian tersebut, hanya sekilas tentang hikmah-hikmah yang dapat diambil dari pernikahan. Karena masih banyak hikmah lain dari pernikahan, seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun akses kerjasama, dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Islam mengharamkan zina karena beberapa alasan yang mendasar dan penting dalam ajaran dan nilai-nilai agama. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap kehormatan dan kekeluargaan. Zina dianggap sebagai perbuatan yang merusak kehormatan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Islam menempatkan nilai tinggi pada kehormatan dan kesucian moral, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pemeliharaan kehormatan sosial. Zina dianggap dapat mengganggu ketertiban sosial dan stabilitas keluarga. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai inti dari masyarakat yang stabil, dan zina dapat merusak fondasi keluarga serta mempengaruhi kesejahteraan anak-anak. Yang ketiga yaitu penghormatan terhadap perkawinan. Islam menghormati lembaga perkawinan sebagai cara sah untuk menjalin hubungan antara pria dan wanita yang dilindungi oleh aturan-aturan yang jelas. Zina dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dan aturan.
Yang keempat yaitu penghindaran dari dampak negatif. Zina dikaitkan dengan berbagai dampak negatif seperti penyebaran penyakit seperti HIV, terutama dalam konteks kesehatan masyarakat. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga kesehatan dan kesucian tubuh. Yang kelima, ketaatan kepada perintah Allah. Zina diharamkan dalam Islam karena merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Islam menyerukan ketaatan terhadap ajaran Allah untuk memastikan kesejahteraan dan kebaikan umat manusia. Dengan mengharamkan zina, Islam bertujuan untuk melindungi individu, keluarga, masyarakat dari dampak negatif yang bisa timbul akibat pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan aturan agama yang dianggap sebagai pedoman hidup yang baik dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.